Haleluya, luar biasa. Hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya di program kita, program Renungan Singkat. Dan hari ini kita mau bersama-sama lagi belajar firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita, yang akan mengajar kita untuk kita semakin hari semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya juga berterima kasih kepada buat semua teman-teman yang sudah mensupport channel saya ini. Dan buat teman-teman yang lain, mari terus dukung channel saya ini dengan menekan subscribe yang ada di bawah, like, komennya, supaya channel saya ini semakin hari semakin bisa memberkati banyak orang. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau belajar satu kebenaran tentang sebuah pengajaran. Nah, judul firman Tuhan, judul perenungan kita saat hari ini adalah Kristen yang salah. Nah, berbicara tentang Kristen yang salah, pasti ada Kristen yang benar. Nah, tapi kita tidak akan mau membahas tentang Kristen yang benar, tapi kita akan membahas tentang Kristen yang salah. Maksudnya apa? Nah, maksudnya hari ini kita mau belajar tentang aliran Kristen yang salah, aliran Kristen yang sesat. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa di bangsa kita bahkan seluruh dunia ada banyak pengajaran-pengajaran, ada banyak aliran-aliran, bahkan ada aliran-aliran yang sudah jauh sekali menyimpang, dan aliran mereka kita katakan bahwa aliran yang sesat, aliran yang salah. Nah, hari ini kita mau melihat salah satu pengajaran yang bisa dikatakan sudah sangat jauh berbeda, dan bisa dikatakan ini adalah pengajaran yang cukup berbahaya untuk dipraktekkan, diterapkan, atau untuk kita terima. Apa itu? Aliran ini adalah aliran saksi Yehova, atau sering disebut juga Jehovah Witnesses. Nah, aliran ini adalah aliran yang menurut saya dan menurut banyak orang, banyak pakar Kristen dari denominasi gereja yang berbeda, bahwa aliran ini adalah aliran yang salah, Kristen yang salah, ajaran yang menyesatkan, seperti itu. Nah, bagaimana sih pengajaran dari saksi Yehova ini? Apa-apa saja yang pengajaran yang mereka anut, perbedaan-perbedaan apa saja yang mereka miliki dengan kepercayaan dari kekristenan pada umumnya. Kita akan melihat tentang pengajaran dari saksi Yehova ini, mengapa sampai mereka dikatakan sesat, mengapa sampai pengajaran mereka dikatakan pengajaran yang menyimpang. Mereka menyatakan diri bahwa mereka adalah orang Kristen, tapi kalau kita memperhatikan sebenarnya mereka bukan orang Kristen yang benar. Kenapa? Karena pengajaran yang mereka anut adalah pengajaran yang cukup bertentangan dengan pengajaran-pengajaran yang dianut oleh arus utama, seperti itu ya. Nah, kita akan melihat tentang saksi Yehova ini. Yang pertama, siapa sih pendiri, pencetus dari saksi Yehova ini? Nah, saya mencatat di sini bahwa gerakan ini dibentuk oleh seorang tokoh yang bernama Charles T. Russell pada tahun 1852 sampai 1916. Ia lahir pada tanggal 16 Februari. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1852 di Allegheny dekat Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia adalah anak dari pasangan kaya raya yang bernama Joseph L. Russell dan Anna Elisa. Pada awalnya ia adalah anggota gereja Presbyterian. Nah, ini adalah tokoh pendiri dari ajaran saksi Yehova. Tokoh awal pencetus gerakan saksi Yehova ini adalah Charles T. Russell, seperti itu. Nah, lalu apa yang melatar belakangi sampai Charles ini membuat sebuah aliran baru? Nah, di sini saya mencatat bahwa gerakan saksi Yehova muncul ketika terjadi kemelut dan kekosongan rohani di Amerika Serikat sebagai akibat dari mewabahnya rasionalisme, materialisme. Konsep rasionalisme dan materialisme ini muncul sebagai akibat dari datangnya era industri sejak abad ke-18. Russell pada usia 16 tahun keluar dari gereja karena ia tidak percaya akan siksaan neraka dan Yesus sebagai Tuhan. Usia 18 tahun ia mulai membuka kelompok belajar, markas utama di Brooklyn, New York. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa latar belakang sampai
Charles ini dia membuat sebuah aliran gerakan baru adalah karena pada waktu itu terjadi kekosongan rohani. Jadi kehidupan gereja pada waktu itu mengalami tidak maju, tidak sehat, dan ini yang melatar belakangi sampai dia mau mencetuskan sebuah ajaran baru. Bahkan dikatakan bahwa salah satu alasannya karena dia tidak percaya akan adanya neraka dan dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu yang melatar belakangi dia membuat aliran yang baru. Tokoh-tokoh penerus, kita akan melihat beberapa tokoh besar dari saksi-saksi Yehova ini. Di sini saya mencatat ada 2 tokoh penerus setelah Russell, yaitu Joseph Franklin Rutherford. Yang kedua adalah Joseph Franklin Rutherford. Nah, seorang staf hukum saksi Yehova. Dia adalah seorang penulis buku. Pertama kalinya disebut sebagai saksi Yehova itu adalah ketika aliran ini berada di bawah kepemimpinan dari Joseph ini. Joseph inilah yang mencetuskan nama dari saksi Yehova atau Jehovah Witnesses, seperti itu. Nah, ini adalah tokoh yang kedua, dan tokoh yang ketiga adalah, saya mencatat di sini adalah Nathan Homer Knorr. Dia ini adalah penulis doktrin saksi Yehova. Dia juga yang mencetuskan Alkitab versi dari saksi Yehova. Jadi saksi Yehova memiliki Alkitabnya sendiri, dan dialah yang melatar belakangi membuat sebuah terjemahan baru yang kalau kita mau pelajari, nama terjemahan itu adalah The New World Translation of the Bible, seperti ya. Nah, salah satu kesalahan yang dibuat oleh Nathan ini adalah ketika dia meramal tentang akhir zaman. Nah, jadi saksi Yehova ini adalah salah satu aliran yang mereka itu melakukan ramalan-ramalan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tapi dari beberapa tokoh, kalau kita mau pelajari, tidak ada satupun ramalan mereka yang tepat seperti itu. Nah, ini saja sudah menunjukkan bahwa sebenarnya ajaran mereka adalah ajaran yang menyimpang. Nah, kita sekarang masuk kepada ajaran-ajaran dari saksi Yehova. Nah, mengapa sampai dikatakan bahwa saksi Yehova ini adalah aliran yang keliru, aliran yang sesat, Kristen yang salah? Nah, yang pertama yaitu tentang Allah, pengajaran tentang Allah. Di sini saya mencatat bahwa saksi Yehova menolak istilah Tritunggal dan menolak esensi kesetaraan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai personifikasi YHWH, Firman dan Roh Kudus. Saksi Yehova memperjuangkan eksistensi nama Tuhan bernama Yehuwa yang termuat dalam 7.000 kali di kitab suci Tanakh dan atau Lasih yang kita sebut Perjanjian Lama oleh orang Kristen. Nah, jadi saksi Yehova ini mereka tidak mempercayai tentang Tritunggal. Mereka tidak mempercayai tentang kesetaraan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka juga adalah aliran yang memperjuangkan nama Yehuwa di dalam Alkitab mereka. Jadi mereka tidak memakai kata Allah, tapi mereka memakai kata Yehuwa, seperti yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Yesus. Nah, ini adalah salah satu sentral iman Kristen kita. Tapi mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang hal ini. Menurut saksi Yehova, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu ciptaan dari Yehuwa atau Yehuwa yang pertama. Ciptaan lain bersumber dari Yesus. Dasarnya itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Kalau di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Tapi kalau di dalam Alkitab versi mereka dikatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah suatu Allah. Seperti itu. Yesus itu adalah malaikat Mikael. Jadi malaikat Mikael yang menjelma menjadi Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, tapi Tuhan huruf kecil. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Nah, jadi pandangan dari saksi Yehova ini, mereka memiliki pandangan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia tidak setara dengan Allah Bapa. Tapi Yesus ini adalah ciptaan pertama dari Allah Bapa. Setelah
Allah Bapa atau Yehova, dia menciptakan Tuhan Yesus. Nah, baru segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan. Jadi diciptakan dulu. Jadi Tuhan Yesus itu pernah tidak ada. Di suatu masa dia tidak ada dan diciptakan menjadi ada. Dan dari Tuhan Yesus itu diciptakan seluruh yang ada di dunia ini. Nah, itu pandangan mereka tentang Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ya, dari pandangan ini kita bisa melihat bahwa pandangan dari saksi Yehova ini adalah pandangan yang berbahaya. Mereka mengakui Tuhan Yesus, tapi dalam tanda kutip bukan sebagai Allah yang berkuasa, tapi mereka mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang diciptakan, seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah Roh Kudus. Nah, saksi Yehova meyakini Roh Kudus itu ada, tapi bukan sebagai Roh Allah, melainkan hanya sekedar kekuatan seperti listrik dengan fungsi dan tujuan yang tertentu, kuasa yang keluar dari Allah. Nah, jadi mereka memiliki pandangan tentang Roh Kudus ini bukan sebagai sebuah pribadi, salah satu dari pribadi Tritunggal, tapi hanya sebagai sebuah kekuatan. Bahkan mereka katakan seperti sebuah energi listrik yang keluar dari Allah dan bertujuan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti itu. Nah, apalagi yang membedakan tentang pengajaran dari saksi-saksi Yehova ini? Yang selanjutnya adalah keselamatan. Nah, menurut saksi Yehova, keselamatan itu perlu dilengkapi dengan perbuatan baik. Saksi Yehova mengenal konsep penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Sang Mesias untuk menggenapi gambaran penebusan dalam perjanjian lama yang diwakili oleh hewan korban. Namun demikian, sang penebus tersebut bukanlah penebus yang ilahi, melainkan manusiawi belaka. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa pandangan mereka tentang keselamatan adalah pandangan bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah yang harus disertai dengan perbuatan baik. Sehingga kita tidak heran kalau kita melihat salah satu metode yang mereka lakukan adalah mereka harus door to door melakukan penginjilan. Dan ini adalah memang sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan untuk mereka memperoleh keselamatan. Dan bahkan dikatakan bahwa keselamatan yang diberikan, yang kita terima dari Tuhan Yesus itu hanya sebuah gambaran tentang penggenapan dari perjanjian lama, seperti itu. Nah, terus apalagi yang unik, apalagi yang bisa kita lihat selanjutnya, pandangan saksi Yehova tentang surga. Nah, saksi Yehova mengakui adanya kebangkitan orang mati, namun bukan kebangkitan di alam roh, melainkan kebangkitan di dunia ini layaknya orang bangun dari tidur panjangnya. Saksi Yehova membagi kebangkitan menjadi dua bagian. Kebangkitan pertama, di mana orang yang turut ambil bagian dalam kebangkitan pertama ini hidup di surga, yaitu 144.000 orang kudus. Sementara kebangkitan kedua bagi mereka yang ditentukan untuk hidup di dunia ini untuk hidup di dunia ini yang sudah diperbaharui. Maksudnya seperti apa? Jadi saksi Yehova ini memiliki pandangan surga yang berbeda dengan Kristen pada arus utama. Maksudnya seperti apa? Kalau kita melihat tadi ya, bahwa saksi Yehova itu mengakui adanya kebangkitan dari kematian, dan mereka mempunyai dua kebangkitan. Yang pertama adalah kebangkitan dari 144.000 orang kudus yang ditentukan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan untuk orang-orang yang entah orang yang tidak kudus atau orang yang seperti apa. Pada intinya kebangkitan kedua itu adalah untuk orang-orang yang dipersiapkan untuk tinggal di dunia yang baru. Jadi pandangan mereka itu ada 144.000 orang itu akan tinggal di surga, dan sisanya orang baik, orang benar itu akan tinggal di dunia ini. Mereka dibangkitkan dan tinggal di dunia ini. Mereka memiliki pandangan bahwa dunia yang kita tempati saat ini itu nanti suatu masa akan diperbaharui, direstorasi menjadi bumi yang baru, dan orang-orang akan tinggal di sana, seperti itu. Yang selanjutnya, pandangan mereka tentang neraka. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan Charles membuat aliran baru, yaitu tentang neraka. Saya mencatat di sini bahwa orang mati akan kembali menjadi debu, hilang lenyap begitu saja. Tidak ada perapian yang menyala-nyala, itu tidak ada. Saksi Yehova menolak keberadaan neraka karena Yehova yang pada dasarnya kasih tidak mungkin menyediakan tempat sejahat itu.
saksi Yehova melakukan penafsiran simbolis terhadap kata Ibrani Sheol atau kata Yunani Hades dan kata Ibrani Gehemon atau kata Yunani Gehema sebagai tempat kuburan dan tempat pembakaran di Yerusalem Timur. Jadi mereka tidak mempercayai bahwa neraka itu adalah sebuah tempat yang menjadi tempat penyiksaan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang memang sudah ditentukan untuk berada di sana. Mereka tidak percaya bahwa Allah yang begitu penuh dengan kemurahan, dengan belas kasihan, membuat sebuah tempat yang nantinya akan menjadi tempat penyiksaan. Nah, mereka tidak percaya akan hal itu. Mereka hanya mengatakan bahwa orang yang berdosa, orang yang mati di dalam dosa, mereka tidak akan disisa di neraka. Mereka hanya akan mati menjadi debu dan hilang lenyap begitu saja. Jadi seperti hewan ketika mati sudah habis perkara. Nah, jadi pandangan saksi Yehova itu tentang kematian, tentang neraka itu seperti itu. Mereka tidak percaya penyiksaan di api neraka. Mereka hanya percaya bahwa orang yang mati tidak di dalam Tuhan, orang yang mati dalam kejahatan akan hilang lenyap tanpa penyiksaan di dalam neraka. Nah, seperti itu. Nah, terus ajaran-ajaran yang lain. Ada beberapa ajaran yang sangat berbeda dengan arus utama kekristenan. Saya mencatat di sini ada beberapa. Yang pertama, saksi Yehova itu menolak transfusi darah. Jadi mereka tidak mau transfusi darah karena beberapa alasan dari firman Tuhan yang mereka percaya. Jadi tidak ada transfusi darah. Tidak mengangkat senjata. Jadi ketika ada peperangan dan kita wajib militer, saksi Yehova tidak mau ikut wajib militer seperti itu ya. Menjauhkan diri dari publik politik dan tidak ikut pemilihan umum. Nah, saya entah tahu bagaimana sampai berarti mereka ini selama pemilihan umum, kalau di Indonesia mereka golput ya, seperti itu. Tidak hormat bendera. Nah, jadi saksi Yehova ini ketika upacara mereka tidak hormat bendera. Nah, itu ajaran mereka, tapi entah dalam prakteknya seperti apa. Tapi intinya dasar pengajaran mereka itu tidak mengizinkan penganut mereka untuk hormat bendera, karena mungkin itu adalah salah satu simbol berhala atau seperti apa. Tidak merayakan ulang tahun, tidak merayakan Natal, tidak merayakan Paskah, tidak merayakan Tahun Baru. Jadi perayaan-perayaan yang sifatnya sekuler, ulang tahun, Tahun Baru, bahkan sifatnya yang memahami seperti Natal. Mungkin Natal beberapa juga tidak merayakan, tapi Paskah yang memang dirayakan oleh sebagian besar orang Kristen, mereka orang-orang saksi Yehova tidak merayakan perayaan Paskah. Dan terus saksi Yehova mempunyai buku-buku, mereka mempunyai banyak majalah, buku-buku sendiri, dan mereka memberi label itu dengan Watchtower atau menara pengawal. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah buku dengan tulisan menara pengawal atau Watchtower atau Wake Up, sadarlah, nah itu adalah buku-buku yang diproduksi oleh saksi Yehova untuk mendoktrinisasi orang-orang yang membacanya seperti itu. Nah, yang terakhir, kitab suci. Nah, kita sudah menyinggung di bagian pertama tadi tentang kitab suci. Nah, kelompok saksi Yehova atau Watchtower menjunjung tinggi kitab suci terjemahan mereka sendiri dan merendahkan terjemahan lainnya. Pada mulanya mereka menerjemahkan kitab suci dan menerbitkan dengan nama The New Translation of the Christian Greek Scripture, diterbitkan oleh New World Translation Community pada tahun 1950. Kemudian disusul dengan The New World Translation of the Hebrew Aramaic Scripture dalam 5 jilid. Jilid pertama selesai tahun 1953 dan jilid terakhir selesai pada tahun 1960. Nah, sekarang mereka menyatukan semua jilid itu dan dikenal dengan nama The New World Translation. Jadi Alkitab mereka sekarang dinamakan The New World Translation. Itu Alkitab yang dipegang oleh saksi Yehova. Jadi saksi Yehova memiliki Alkitab sendiri seperti itu ya. Nah, dari beberapa pemaparan saya pada saat ini kita bisa melihat, kita bisa menemukan bahwa saksi Yehova ini adalah sebuah aliran yang sangat jauh bertentangan dari arus utama kekristenan. Saya membaca banyak artikel tentang saksi Yehova ini.
dari berbagai denominasi gereja, baik Pantekosta, Karismatik, Protestan, Reform. Mereka mengatakan bahwa pengajaran saksi Yehova ini adalah pengajaran yang menyimpang, pengajaran yang keliru, dan pengajaran yang sesat, Kristen yang salah. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus tahu, kita harus mengerti tentang aliran-aliran yang benar dan aliran-aliran yang tidak benar, supaya kita bisa membentengi diri, supaya kita bisa menjaga diri, supaya kita tidak mengarah kepada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, seperti itu. Nah, akhir renungan kita, saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini: sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Firman Tuhan banyak mencatat tentang pengajar sesat. Firman Tuhan banyak mencatat tentang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Kita harus mendasari hidup kita dengan firman Tuhan, dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia bukan suatu Allah, Dia bukan Allah kecil, Dia bukan Allah yang diciptakan, Dia bukan Allah yang pernah tidak ada. Dia ada pada mulanya dan akan ada sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.